Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Saya adalah guru fikih di MI Salam Eretan Wetan Kandahar Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Fikih dengan nomor induk mahasiswa 0621082484 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja pada materi sholat sunnah rawatib kelas 3 MI Salam Indramayu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke. Tepuk tangan semangat. Bismillah. Bismillah. Oke. Untuk itu silakan agar kita belajar lebih baik sama diterima Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh Sarah. Marilah teman-teman kita membaca Al-Fatihah sebelum belajar dengan mengangkat kedua tangan ke atas dan menundukkan kepala dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, kita akan mengabsen dulu ya daftar hadir kalian. Oke, yang dipanggil harus jawab ya. Yang laki-laki tahu kan? Seperti biasa siap. Alvin, Syifa, Aura, Desani, Lauzia, Luna, Bira, si Rizky. Kemudian oke anak-anakku, udah itu saja yang tadi Bapak, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pintar. Oke. Untuk itu ya, agar kita lebih dicintai oleh negara kita, maka kita menyanyikan dulu dengan lagu Burung Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, wajib hadir makmur sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anakku, kita lebih baik ini ya, tepuk semangat. Bismillah, Bismillah, Allah. Oke anak-anakku, untuk itu marilah kita dengan belajar itu pertama, yaitu tujuan pembelajaran. 1, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib. Ya baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui pelaksanaan sholat sunnah rawatib dengan benar.
Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jumlah rakaat sholat sunnah dengan baik. Dan yang keempat, siswa dapat memahami tata cara sholat rawatib dengan baik. Nah, baiklah anak-anakku, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kegiatan inti. Yang pertama adalah pengertian sholat sunnah rawatib. Nanti dulu. Nah, kita perhatikan. Kalian tahu nggak ini? Yang kita mulai saja pembelajarannya ya. Tahu nggak ini? Nah, sholat adalah sholat apa namanya ini? Sholat fardu atau sholat wajib. Ya, sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu artinya, sholat fardu atau sholat wajib artinya sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, selagi anak itu orang itu sudah balik atau sudah mengerti. Ya, gitu. Nah, makanya waktu sholat wajib ini harus dikerjakan. Nah, untuk itu sekarang kita akan mempelajari tentang masalah sholat sunnah rawatib. Perhatikan, ya, sholat sunnah rawatib artinya sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang sholat sunnah rawatib itu ya. Sholat sunnah adalah sholat sunnah rawatib, sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib, ya, dan sholat wajib atau sholat fardu. Melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu ya adalah sunnah. Contoh pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Ya, yang kedua, yang B itu adalah pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Nah, pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini ada dua macam. Ya. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini ada dua macam. Yang pertama sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kalau sholat sunnah rawatib ba'diyah, sholat yang dikerjakan sebelum sholat duhur. Nah, kalau sholat sunnah ba'diyah berarti sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat duhur atau sholat wajib. Oke. Nah, kemudian sholat sunnah rawatib qobliyah adalah itu. Nah, kemudian yang C itu jumlah rakaat sunnah rawatib itu ada 12. Ya. Jumlah sholat sunnah rawatib itu ada 12. Pertama, yang satu yaitu sholat 4 rakaat sholat sebelum sholat duhur. Dan yang kedua, sholat 2 rakaat sesudah sholat duhur. Dan yang ketiga, sholat 2 rakaat sholat dilaksanakan sesudah sholat maghrib. Kemudian yang kedua lagi, 2 rakaat lagi sholat dilakukan setelah sholat isya. Nah, kemudian 2 rakaat lagi sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Itulah jumlahnya, semuanya ada 12 rakaat. Berarti sebelum duhur 4 rakaat, 2 salam, ya, sekali 2 salam. Nah, sesudah sholat duhur 2 salam. Ya, 2 rakaat 1 salam. Setelah itu sholat maghrib 2 rakaat. Setelah sholat maghrib 2 rakaat. Kemudian sholat isya 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, 2 rakaat lagi sebelum melaksanakan sholat subuh itu ya. Oke, anak-anakku. Kalau gitu kita terus ya. Nah, di sini tata cara sholat sunnah rawatib. Tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib tidak berbeda dengan sholat fardu. Ya, tidak berbeda dengan sholat fardu. Ya, contohnya, ya, tidak berbeda. Pertama yaitu niat. Kalau niatnya sholat fardu, berarti usolli fardul. Ya, usolli fardul duhri. Kalau sunnah, usolli sunnah. Ya, itu. Ya, bedanya niat. Nah, adapun niatnya itu beda-beda. Usolli sunnah qobliyah. Berarti sebelumnya sholat melaksanakan sholat wajib. Kalau ba'diyah berarti mengerjakan sholat sunnah tadi sesudah sholat wajib. Itulah ya. Nah, kemudian ya
Di antara tujuan disyariatkan sholat sunat rawatib itu adalah untuk menutupi kekurangan nilai pada sholat yang kita kerjakan, sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut ini. Inna rajula la yansharifu wa ma kutiba lahu illa usr sholatihi tus'aha sumunuha wasubu'uha sudusuha umusuha usuha sulusuha nisfuha, yang artinya sesungguhnya seseorang ketika selesai sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan sholatnya hadis riwayat separuh sholatnya hadis riwayat Abu Dawud. Untuk menutup kekurangan ini disyaratkan sholat sunnah, ya, yang berbunyi begini, ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu nasu bihi al yaumil qiyamah min a'malihim sholat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam udhuru fi sholati abdi atamamaha am naqsaha fa in kana tammatan kutibat lahu tamam wa in kana taqasu minha syai'a. Qala udhuru hali abdi min tadawwi fa in kana lahu tatawwi. Qala anuminul abid faridatun min tawawihi thumma tu'afidu illa a'mala ala dakum. Itulah. Nah, kemudian artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali ini akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka. Allah adalah sholat. Kemudian Allah Jalla mengatakan pada malaikat, dia lebih mengatakan segala sesuatu lihatlah kalian pada sholat hambaku. Apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika sholatnya sempurna, maka akan kita catat baginya pahala yang sempurna. Namun sebaliknya, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambamu memiliki amalan sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku, dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan, kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, keutamaan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumis nadai asra rakaatan bunyiya lahu bunyatun fil jannah." Artinya, seorang barang siapa mengerjakan sholat sunnah atau rawatib dalam sehari sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuk sebuah rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang kita maksud dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari adalah 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur dengan sekali salam, 2 rakaat sekali setelah maghrib dengan sekali salam, 2 rakaat setelah isya dengan sekali salam, 2 rakaat sebelum sholat subuh dengan sekali salam. Sebagaimana dijelaskan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Man sholla fi yaumin wa lailatin
cintai ala asyrata rakaatan bunyalahu bunyatun fil jannati arba'atan qabla zuhur wa raka'ataini ba'dama wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla sholatil fajr. Oke. Untuk itu artinya barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah yang dimaksud 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, 3 cara melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur. Dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, 4 sholat sunnah, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Artinya dengan 2 kali salam. Ya. Dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 2 rakaat 1 salam. Nah, kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam. 2 dapat rakaat sesudah zuhur yaitu dengan 2 kali salam. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'a ba'daha wa ba'dahama haramallahu naqala 'alal nar." Artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah rakaat ya, sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, maka akan tidak diharapkan untuk masuk neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oke. Untuk itu yang ketiga yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadithu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'ataini qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla zuhur. Artinya, aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah rawatib, yaitu pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. Ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau. Keempat, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau. Dan yang kelima, salat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat muttafaq alaih. Salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Di antaranya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di rumah. Kecuali jika seseorang memiliki hajat atau faktor lain yang mendorong untuk melakukan di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna afdhalas sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal mutaqabbil." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa pertanyaan terkait sholat sunnah rawatib. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah rawatib dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu? Kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman Asy-Syaiti rahimahullah berkata, apabila seseorang masuk masjid di waktu sholat rawatib, maka ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid. Dengan demikian ia mendapatkan keutamaan kedua-duanya. Dan demikian juga sholat sunnah wudhu, bila digabungkan dengan kedua sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau digabungkan dengan sholat satunya dari keduanya, al-Quran wal usul al-jamaah.
keempat, rawatib pada sholat asar. Kemudian Asy'akh Muhammad bin As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak ada sholat rawatib sebelum dan sesudah asar. Namun disunahkan sholat sunnah mutlak sebelum asar. Majmu' Fatawa Asy-Syaikh At-Tatsyamin. Ketiga, apakah ada sholat rawatib qabliyah Jumat? Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berkata, tidak ada sunnah rawatib sebelum sholat Jumat. Berdasarkan pendapat yang terkuat di antara dua pendapat, ulama akan tetapi diisyaratkan bagimu muslimin yang masuk masjid agar mengerjakan sholat beberapa rakaat semampunya. Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Kemudian yang keempat, apakah ada sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat? Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah sesudahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah dari materi yang Bapak metode ceramah tadi. Mungkin ada anak-anak yang belum mengerti. Silakan memberi kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Nah, bagaimana anak-anakku? Bolehkah sholat sunnah rawatib ketika mau dikerjakan ada ketika qomat dikumandangkan? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, siapa yang tadi jawab nggak boleh? Alvin nggak boleh ya, Alvin? Nah, itulah nggak boleh. Nah, kemudian anak-anakku, demikianlah materi tentang sholat sunnah rawatib. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Oke, diskusi dulu. Ayo, bicara diskusi meja kasih rekan. Ayo, meja. Diskusi. Sudah selesai anak-anakku? Ya. Boleh silakan duduk yang seperti tadi. Duduk seperti tadi. Ayo silakan. Duduk. Ya, kalau udah selesai, duduk seperti semula. Ya. Tarik mana? Sudah selesai? Oke? Sudah selesai? Baiklah, anak-anakku, Anda kelompok 1, ya, kelompok 1 yang terdiri dari Sarah, Alvin, si Mira, kemudian si Alin. Ya, kemudian Rizky, kelompok 2 sama si Alvin, Luna, kemudian si Nisa. Kelompok 3 Ana Safiana dengan Luna dan sebagainya. Nah, kemudian kelompok 4 adalah Aura, Zoya, Gesani, dan Naila. Oke, kalau udah selesai, baiklah anak-anakku, silakan maju untuk presentasi. Kelompok 1 maju. Ayo bantu Sarah. Oke, kelompok maju ke sini.
Baca sana. Kami dari kelompok 1 akan Yang keras. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ke-1. Perbedaan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah adalah qobliyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan ba'diyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kedua, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib adalah 12 rakaat. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 3 rakaat sesudah sholat maghrib, 4 rakaat sesudah sholat isya, 5 rakaat sebelum sholat isya. Alhamdulillah, ini hasil persentase kelompok 1 yaitu terdiri dari Sarah, Alim, Alvin, kamu apa sih, kemudian si Mira. Oke, baiklah, bagus kalian. Untuk itu presentasi yang kelompok 2, silakan maju ke depan. Oke, kita mulai aja. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Satu, perbedaan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah adalah qobliyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan ba'diyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kedua, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat. 1. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 3 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 4 rakaat sesudah sholat isya, 5 rakaat sebelum sholat subuh. Alhamdulillah, hasil persentase dari kelompok 2. Gimana anak temanku? Anak-anak gimana? Semangat ya? Itu bagus ya, isinya bagus. Sekarang baru kita silakan duduk. Kemudian boleh silakan kelompok 3. Maju di sini, maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Perbedaan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah adalah qobliyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ba'diyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kedua, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Rakaat sebelum sholat zuhur, 3 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alhamdulillah, ternyata kelompok 3 hasil presentasinya ini bagus. Oke, silakan duduk. Sekarang ganti kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan Allah. Silakan Allah. Ayo orang. Silakan. Maju. Keras suaranya. Kami dari kelompok 4 akan membuka. Oke, anak-anakku, alhamdulillah baik ya, silakan duduk. Alhamdulillah kita selesai diskusi ya. Selanjutnya Bapak mau membagikan lembar RKBD atau ulangan kalian. Silakan kalian nanti diisi dengan sesuai mata pelajaran ini. Oke, anak-anakku, sekarang Bapak mau ya. Nanti silakan nanti diisi ya. Lembar RKBD ini ya. Nih. Ya, silakan kasih nama. Silakan. Ini lembar RKBD ya.
Oke, gimana anak-anakku? Sudah selesai? Alhamdulillah. Silakan sini kumpulin. Satu-satu. Sini mati satu-satu. Mati satu-satu. Mati dulu. Tulisan dulu. Ayo, satu. Nah, ya sini. Satu-satu. Dulu, nanti dulu. Nah, terus. Ayo. Duduk, buruan.